masalah pendidikan. Karena ternyata ini pokok permasalahannya. Pendidikan kita tentunya mengajari kita budaya tulisan kan. Yeah. Semua kan tulisan dong, ya kan. Dan pada saat pendidikan kita dibuat itu di era mana? Kolonial Belanda kan. Ya. Mau SMP, mau SMA, mau SD, mau perguruan tinggi, Belanda itu kan bikin sekolah ya. Iya benar. Tapi juga bukannya dia berarti dia baik sama kita, enggak. Iya. Dia butuh tenaga ahli untuk kepentingannya. Untuk kepentingan dia. Belanda. Waktu saya paparkan itu sekitar 3 tahun yang lalu, saya diminta sama Kemendikbud, saya menggambarkan semua situs-situs yang dapat datanya, terus dari ceritanya Itsing, temboknya 5 meter, saya bikin tembok di mana-mana jebret-jebret, saya paparkan ke Bapak Presiden, saya sampaikan begini, Pak Presiden, kalau kita ingin menjadi bangsa yang menginspirasi ke dunia, kita harus kembali ke abad ke-7. Apa komentar Presiden? Terasa betul ya, sejarah kita dihapus. Kami melakukan perjalanan ke Tibet, melihat arsitektur di dataran tinggi. Ya. Wah, itu umumnya arsitekturnya monasteri semua. Monasteri itu kan kayak semacam tempat Buddha lagi belajar, meditasi dan sebagainya. Tapi kami juga melihat landscape yang luar biasa. Walaupun untuk melakukan perjalanan itu saya harus muntah berhari-hari karena ketinggian. Ketinggiannya gimana orang kota-kotanya di atas 4.000 meter, pusing kan. Nah. Tapi sebentar, kenapa Mas Yory milih Tibet? Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, Mira. Arsitek, kalau kata orang-orang sekarang nih, legend. Iya. Aku tanya sama Gen Z gitu kan. Lah, lu tau nggak? Ada nggak sih tamu kita gitu, ada tamu terus semua desainer gue turun ke bawah gitu. Baru kali ini ya. Oke, kita sambut Mas Yory Antar. Mas Yory Antar dikenal sebagai pendekar arsitektur Nusantara yang membuat publik kembali mengapresiasi arsitektur lokal juga dengan memberdayakan masyarakat lokalnya untuk turut terlibat di dalam pembangunannya. Bersekolah di Tarakanita, melanjutkan ke SMA Pangudi Luhur Jakarta, dan lulus sebagai arsitek dari Universitas Indonesia menjadikan Mas Yory seorang pribadi yang terus mencari apa yang bisa diberikan untuk bangsanya lewat mata pandang seorang arsitek. Mas Yory ini menjadi inspirator bagi banyak generasi muda loh tanpa dia sadari untuk selalu bisa mencintai Indonesia yang beraneka ragam suku, bahasa, agama, dan budaya. Yuk, kita simak yuk obrolan yang seru ini dengan Mas Yory. Yeay! Mas Yory Antar ini adalah arsitek dari Han Awal and Architect. Gitu. Nah, kita harus cerita dulu kenapa kita ngundang Mas Yory. Terus Mas Yory ada di mana nih? Oke. Jadi ini Mas Yory ini adalah Benda Design Hub. Nah, ini harus gue jelaskan karena di sini adalah Jangan Mas Yory nggak tahu. Iya, karena di sini adalah sebenarnya tempat hubnya desain. Jadi nggak cuman arsitek, ada interior designer juga, Mas. Ada beberapa produk designer juga di sini. Jadi memang ini diberikan tempat ini buat semua desainer yang bisa atau mau bekerja di sini, berpartner, berkolaborasi gitu ya. Dan di sini juga sebenarnya semacam material library, Mas. Jadi ini ada beberapa material. Jadi kita kalau misalnya meeting dengan klien tuh nggak usah bawa-bawa material gitu. Nah, tinggal dilihatkan di sini. Dan itu semua bisa diakses oleh teman-teman arsitek desainer yang mau berkolaborasi di sini ya, Mir ya. Gitu. Oke,
kita lanjutkan sekarang. Iya, iya. Mas Yory, apa kabar Mas? Baik. Kayaknya aku terakhir sama Mas Yory ketemu sebelum pandemi kayaknya di Bali ya Mas ya waktu itu. Iya. Sempat aku jadi moderator, Mas Yory adalah narasumber pada saat itu. Bareng sama partner kita juga yang di sini Sunday. Waktu itu kita launching ya kalau nggak Iya, salah. iya. Sebuah Iya. tempat. Nah, udah pindah lagi tuh kalau nggak salah sekarang. Betul. Iya, Kita diundang nggak sempat ke sana ya Mir ya. Iya, iya. Mas sekarang ngapain aja sih Mas? Nah, ini boleh dijelasin ke teman-teman di sini Mas. Banyak Banyak Mas dong. Yory. Yang terupdate. Kalau saat ini ya tetap saya sebagai arsitek. Arsitek ya Mas ya. Ya tentunya keliling-keliling ya, keliling-keliling ke project-project ya. Kebetulan kantor kami itu mengerjakan beberapa jenis project ya. Ada project swasta tuh rumah tinggal, misalnya gedung, kantor, mall, bangunan ibadah dan sebagainya itu umumnya kita nyebutnya proyek swasta karena yang memberi pekerjaan adalah pihak swasta. Terus kemudian juga pekerjaan dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian, itu pekerjaan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga pekerjaan-pekerjaan dengan pemerintah daerah, sama camat, sama bupati. Sampai Iya, ke situ iya, ya Mas ya. Ya, dan yang kami syukuri, kami juga bekerja bersama masyarakat adat, gitu. Yang, Iya, ya, yang sifatnya kalau proyek-proyek 3 proyek itu kan jelas pemberi tugasnya. Iya. Kalau masyarakat adat nggak ada. Nggak ada pemberi tugas ya. Nggak ada. Nggak Ini ya ini namanya memanggil istilahnya gitu loh. Iya, Dan iya. saya baru kembali dari Sumatera Utara 3 hari yang lalu untuk melestarikan dan meresmikan rumah adat Batak Pak-Pak. Ya. Bekerja sama dengan teman-teman saya arsitek dari IAI Sumut, dari Asosiasi Arsitek Vernakular Indonesia, dan juga bersama teman-teman donatur begitu ya. Nah, jadi kalau kami bekerja seperti itu tuh sifatnya social entrepreneur, karena ya bagaimana kita mengumpulkan kembali nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia. Salah satunya kekuatannya ada di gotong royong begitu. Nah tuh kan rebutan mau nanya gue dulu. Silakan Mira. Jadi Perjalanan pancingan ya. Udah langsung pengen udah. buru-buru gitu ya. apa namanya? Kan Mas Yory itu dikenal sebagai arsitek yang apa ya? Menginspirasi ya para arsitek lain. Yes. Publik lah ya, bukan arsitek lain aja sih yang mempunyai kepedulian sama adat setempat di berbagai daerah di Indonesia, ya kan? Karena rasanya dulu mungkin ada ya, cuman kan kalau Mas Yory itu kan konsisten dan ke blow up banget gitu ya. Nah itu kira-kira tuh Mas Yory itu apa sih yang mendasarin sehingga Mas Yory ke arah sana gitu loh? Ada pikiran apa di benaknya Mas Yory? Kenapa Mas Yory punya keinginan sepeduli itu gitu loh? Ya ini cerita yang agak panjang ya. Nggak apa-apa. Saya sebagai arsitek itu merawat kegelisahan saya. Karena kalau saya udah nggak gelisah, berarti ya saya sudah mapan dong. Artinya arsitektur saya sudah selesai. Ya. Jadi saya sengaja melestarikan kegelisahan saya supaya terus mencari. Nah, pada saat saya lulus sebagai arsitek, saya mendirikan bersama teman-teman Arsitek Muda Indonesia. Ya, ada Andra Martin di situ, ada Sony Sutanto, ada Juhara, banyak ya teman-teman. Tahun yang berapa baru itu lulus. Mas? Kalau boleh tahu. Itu tahun 89. Tahun 89 kita nggak punya modal apa-apa waktu itu. Proyek juga belum punya. Tapi kita ngapain nunggu proyek? Kita bikin aja proyek fiktif. Ya. Tuh, Ini kepikiran loh. ini grup provokator semua isinya ya. Bikin aja proyek fiktif, bikin pameran, teriak selantang-lantangnya karena waktu itu isunya kita melihat di segitiga emas itu yang konon disebut Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan, bisa dibilang
itu didominasi oleh arsitek luar negeri semua. Oh di pada tahun di 89 Terus arsitek itu kita di mana posisinya? Terus nama arsitek itu jarang sekali tampil gitu. Yang tampil nama biro, ya kan? Oh ya. Kalau kerjaannya bagus, semuanya ngaku. Tapi kalau kerjaannya jelek gak ada yang mau ngaku, gitu kan? Nah, jadi saya ingin arsitek banget ini justru namanya, personalnya yang muncul di depan, nama bironya baru kemudian. Kenapa? Mau kerjaannya bagus, mau kerjaannya jelek, mereka tahu loh ini loh arsiteknya. Jadi kita siap dipuji dan siap dicaci dan siap dimaki-maki. Tapi arsitek yang bagi saya yang paling bagus itu adalah arsitek yang dapat respon. Jadi arsitek itu harus direspon. Ya, responnya bisa positif, bisa jelek, tapi itu kan kita belajar mendengarkan respon, mendengarkan banyak masukan. Orang aware sama karya arsitek orang tersebut aware begitu ya. Nah, kemudian gerakan arsitek muda Indonesia ini membesar ya. Sampai diseminarkan di perguruan tinggi dan sebagainya dengan segala macam kritiknya dan sebagainya. Ya. Bahkan banyak yang bilang ya ini adalah arsitek generasi masa depannya Indonesia nih. Karena berani tampil Ya. pakai nama sendiri dan bagi kami mengeluarkan manifesto yaitu bagi kami arsitektur adalah wujud dari penjelajahan desain. Harus menjelajah, harus jadilah seorang penjelajah begitu. Nah, kemudian tapi ada juga kritik nih dari para akademisi. Ini arsitek korban informasi. Karena orientasinya ke luar negeri semua. Korban buku majalah. Waktu itu nggak sederhana sekarang ya. Iya. Ya modalnya kan internet, ya. Majalah-majalah ada yang gayanya begini ya. Kita kan semua punya idola ya. Ada idola gitu ya. Ada yang idolanya luar negeri, ada idolanya dalam negeri. Kalau saya idolanya ya bapak saya karena bapak saya kan arsitek. Gara-gara bapak saya jadi arsitek juga. Oh gitu. Tapi juga ada arsitek seperti Romo Mangunwijaya itu kebetulan saya sering ketemu. Nah itu yang satu dua-duanya lulusan Jerman, yang satu sangat modern, yang satu sangat lukang. Padahal dua-duanya lulusan Jerman. Ini kan menarik, ternyata luas cakrawalanya. Tapi ya ada yang seneng Tadao Ando, ada yang seneng Frank Lloyd Wright dan sebagainya umumnya. Tapi ya kami dikasih kritik, wah ini susah dipelajari nih arah arsitek muda Indonesia. Karena ini semua korban media. Padahal kami tidak merasa khawatir karena kami masih baru lulus kan. Masih butuh idola, masih berproses dan sebagainya. Dan ternyata kami pada saat krisis moneter, kita adalah kelompok arsitek yang pertama kali melakukan pameran di luar negeri, di Belanda tepatnya, lagi krisis moneter. Tahun 98 berarti. Tahun 99 waktu itu. Iya. Nah, gaungnya lebih gede lagi di Indonesianya. Dan disitulah kami tembus ke berbagai media. Arsitek harus kenal sama media. Kenapa? Karena antara pemberi tugas sama arsitek, dua-duanya jalannya berbeda. Arsitek punya ilmu akademis, pemberi tugas dia modalnya lihat sinetron gitu kan. Sinetron Maria Mercedes yang turunnya tangganya spiral, Mediteran gitu-gitu ya. Nah, begitu itu yang membuat saya bertanya-tanya di mana arsitek Indonesia kita posisinya. Semua orang bikin seminar mencari jati diri arsitektur Indonesia, nggak ketemu-ketemu ya. Dan setiap kali kemudian saya dan teman-teman melakukan perjalanan arsitektur yang disebut ziarah arsitektur, mencari jawaban atas segala pertanyaan. Kami menemukan jawaban, banyak menemukan jawaban, tapi dari jawaban itu menimbulkan pertanyaan lagi. Gimana nggak sih? selesai dong. Karena kami kalau ke luar negeri kami menjadi jelas melihat Indonesia seperti apa. Ini arsitekturnya begini, mulai melihat benang merahnya. Dan satu perjalanan yang sangat penting bagi saya pada saat kami melakukan perjalanan serinya tuh dulu melihat arsitektur modern. Lama-lama cobalah lihat arsitektur tanpa arsitek, kayak ke kota-kota yang karakternya kuat, Santorini, Mykonos, segala macam. Sampai akhirnya kami memutuskan kalau arsitek pergi sendiri kan agak serem ya, mendingan pergi rame-rame. Oh ke itu Tibet. Kami melakukan perjalanan ke Tibet, melihat arsitektur di dataran tinggi. Wah, itu umumnya arsitekturnya monasteri semua.
monasteri itu kan kayak semacam tempat Buddha lagi belajar meditasi dan sebagainya. Tapi kami juga melihat landscape yang luar biasa. Walaupun untuk melakukan perjalanan itu saya harus muntah berhari-hari karena ketinggian. Ketinggiannya gimana, orang kota-kotanya di atas 4.000 meter, pusing kan. Nah, terus akhirnya kami tiba di kota Lhasa, di situ tempatnya Dalai Lama. Itu Tapi tahun Dalai berapa? Lamanya tahun 2003. 2003. Tapi Dalai Lamanya udah exile ke India, ke Dharamsala. Nah, kami melihat juga aura-aura spiritual yang sangat universal. Wah, ini jadi perjalanannya mulai masuk aura-aura spiritual gitu kan. Tadinya cuma lihat bangunan. Wah, di sini ada suasana meditasi, ada bau dupa. Wah, ini seru banget nih buat dipelajarin buat para arsitek kan. Nah, pulangnya ya kita bikin buku yuk. Kita kasih judul namanya buku Tibet di Otak. Saya waktu itu bersama J. Subiarto, sama Chris Warnoko, sama Enrico Soekarno, dan kemudian kita bikin buku namanya judulnya Tibet di Otak. Karena Tibet di otak. Karena yang kita pikirin begitu pulang nih Tibet melulu kan. Nggak Ini hilang-hilang. kayaknya harus ditulis nih, harus dibikin buku nih. Iya. Dan begitu bukunya terbit kan Gramedia yang terbit. Kita minta kerjasama dengan Gramedia. Adanya di buku kesehatan karena judulnya ada otaknya. Ada otaknya. Tibet di otak loh, ada di buku kesehatan. Nah, tapi intinya perjalanan itu merubah mindset saya. Kenapa? Karena pada saat mau menerbitkan buku itu, saya bilang kenapa kita nggak minta kata sambutan dari Dalai Lama? Iseng-iseng kita kirim surat ke Dalai Lama. Yang mulia kirim surat aja. Kebetulan kita tahu ada duta besarnya di Australia. Udah kirim surat aja karena waktu itu teman saya punya lagu tentang Tibet yang dikeluarkan diterbitkan di Australia dalam bentuk CD, ada alamatnya, kontak personnya si duta besar. Iseng-iseng kirim aja surat ke situ ya. Terus kita tulis gini, yang mulai Dalai Lama, kami baru saja mengunjungi negeri Anda dan kami ingin menuliskan negeri Anda. Kenapa? Karena kami orang Indonesia nggak banyak yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda kami lebih kenal sebagai negeri legenda atau negeri dongeng. Dan kami ingin menuliskan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Gak nyampe 2 minggu, toto ada jawaban, dan itu mengagetkan sekali buat saya. Loh, beneran nih, Dalai Lama kasih kata sambutan. Dijawab, dan jawaban itu jelas yang nulis dia sendiri. Kenapa? Dia menjawab atas pertanyaan kami. Apa jawabannya Dalai Lama? Walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu kami selalu mengenang bangsa Indonesia. Kenapa tuh? Nah, pertanyaannya kan begitu kan? Melalui guru besar kami, seorang ulama Buddha berasal dari India, bernama Atisadi Pangkara, sebelum mendirikan negeri kami, negeri Buddha Tibet, telah berguru dulu bersama seorang lama. Lama itu guru ya. Dan dia dikenal sebagai Lama Serlingpa. Nah, Serlingpa di dalam bahasa Sanskertanya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa di mana? Sumatera Selatan, Yes. bener nggak? Swarna Dwipa adalah Sumatera dan artinya pulau emas. Dan disitulah mereka berguru pada seorang guru bernama Dharmakirti pada abad 11 kalau tidak salah. Dan ini yang sangat mengganggu saya. Ya ampun. Saya seperti kena tampar begitu. Berarti orang lain bisa tahu sejarah kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan kita? Ini pertanyaan yang sangat basic. Ya. Ternyata kita dididik tidak untuk mengenal diri kita sendiri. Itu pertanyaan. Itu jawabannya kalau buat saya. Di dalam pendidikan kita nggak ada itu sejarah itu, saya nggak tahu siapa itu. Iya. Ya. Tapi mereka selalu diajarkan mengenai asal-usul negeri Tibet ini. Dan Lama Serlingpa bernama Dharmakirti ini ternyata juga ditulis di mana-mana
Dia tidak hanya melahirkan Buddha Tibet, Buddha di Jepang dan sebagainya. Dan sekolahnya namanya Swanadwipa ini di Moro Jambi ini ditulis oleh seorang ulama Buddha dari Cina bernama Itzing. Itzing bilang kalau ingin belajar agama Buddha, belajarlah ke Swanadwipa. Artinya apa? Which is itu? Artinya apa? Bangsa kita dulu sangat menginspirasi dunia kan? Iya. Nah, ini salahnya siapa kan? Begitu. Iya. Nah, disitulah saya mulai merasa malu. Kita butuh melihat arsitektur kita sendiri. Saya langsung switch. Kalau gitu, kalau selama ini lakukan perjalanan ke luar negeri, sekarang saya melakukan perjalanan di dalam negeri, melihat arsitektur tradisional, ya, arsitektur Batak, arsitektur Toraja dan sebagainya. Tapi itu kan melihat dengan kacamata turis. Datang ke sini, datang ke situ dan situ. Dan tahun 2008 disitulah saya menemukan jawaban dari semua pertanyaan saya. Selama ini kita melihatnya dari kacamata turis, karena turis itu datang melihat foto-foto, dapat inspirasi, masyarakatnya nggak dapat apa-apa, terus kita nggak ada kontribusinya. Sekarang saya mau balik itu dengan pada saat kami berhasil mencapai desa yang bisa konon dikatakan hilang, Wairebo. Nggak ada di mana-mana kecuali bermodal satu foto internet, orang Manggarai juga nggak tahu di mana. Akhirnya kami bisa dibilang kami adalah orang Indonesia yang baru tiba di Indonesia juga, karena di Wairebo nggak pernah ada orang Indonesia tiba di situ, yang kebanyakan orang asing. Orang asing tahu Orang asing. Saya kurang lebih tiap tahun tuh ada sekitar tercatat 40-75 orang asing di sana. Dan pada saat saya tiba di Wairebo setelah melakukan perjalanan 8 jam, itu ketemu sama antropolog dari Amerika yang tinggalnya sudah hampir setahun di situ. Dan pada waktu pulang ketemu dengan rombongan turis dari Spanyol. Dan di situ kita bertemu dengan seorang kepala suku yang sangat bijak. Mereka menyampaikan begini, kedatangan kami dari Jakarta itu adalah kedatangan orang tua kami. Loh, kita kan masih muda ya, kok dibilang orang tua? Nah itulah kalau ketemu sama masyarakat adat tuh bahasanya levelnya tinggi semua. Jadi itu sangat menggelisahkan saya juga. Kenapa? Tapi itu maksudnya kenapa dia kenapa ya? Kenapa dia sebut saya sebagai orang tua? Akhirnya selama perjalanan pulang itu jawabannya saya dapat pas saya tiba di Jakarta. Oh, akhirnya saya ketemu jawaban. Kalau saya dibilang orang tua, berarti sebagai orang tua kan harus memperhatikan anaknya dong. Iya. Ya kan? Nah, dan desa ini sudah saya datangin. Saya sudah dapat inspirasinya dan desa ini terancam kepunahan. Saya sebagai arsitek datang melihat dan saya tidak berbuat apa-apa. Secara etika saya berdosa. Kalau saya sebagai dokter, saya menemukan ada orang tergeletak di pinggir jalan. Dan orang itu ternyata setelah kita periksa, oh ini ada penyakitnya nih yang kita belum pernah tahu di dunia kedokteran. Kita angkat penyakitnya, kita terkenal, terus pasiennya nggak kita urus, mati juga. Itu kan secara etika berdosa. Sama sebagai arsitek, kita datang, kita melihat sebuah desa yang terancam punah, kita dapat ilmunya, itu nggak lebih dari perjalanan seorang turis. Makanya saya robah mindset saya. Saya pensiun lah jadi turis. Mulai saat itu saya pensiun jadi turis. Saya tidak lagi mau lihat dari luar, tapi saya ingin melihat dari dalam keluar. Nah, perubahan itu adalah perubahan yang luar biasa. Dan di situ saya menemukan jawaban kenapa kita sebagai arsitek modern ini nggak pernah paham mengenai budaya kita sendiri. Karena cara pandangnya yang berbeda. Berbeda dari mana? Dari perguruan tinggi. Baru gue mau nanya sih tadi ya terkait dengan itu semua ya. Tapi ntar gue tuh baru kali ini ya tamu podcast kita yang bikin gue speechless ya. Dari tadi biasanya gue yang cerewet ya. Kita nggak sempet cerewet Mas, ya. Bukan tamu, tukang dongeng. Kenapa sih gue baru tahu? Jadi gini, gue pun sebagai arsitek gitu ya, mungkin karena gue yang kurang info ya. Lu tersindir mungkin ya. Enggak, gue bukan. Maksudnya
gue akhirnya tahu kenapa Mas Yory selama ini melakukan hal ini tuh karena cerita ini, karena mungkin baru kali ini, padahal kita ketemu mungkin udah 2-3 kali di acara gitu, tapi emang baru kali ini gue tuh tahu bahwa benang merahnya itu di situ sampai menemukan sampai sekarang apa yang Mas Yory lakukan secara konsisten tadi ya. Luar biasa sih, maksudnya gue tadi dari perjalanan dari AMI ya, kan mungkin kan kalau mungkin dari AMI itu tidak terbentuk ya belum sampai Betul. perjalanan itu kan nggak ada kan Mas? Itu semua runtutan Iya, yang jadi nggak kan bisa dicopot. nggak bisa dicopot kan. 89 Mas Yory bikin AMI, 99 Mas Yory bikin mulai pameran berarsitektur sampai akhirnya mulai berkunjung ke beberapa tempat tadi ya, termasuk Tibet tadi menjadi titik utama penamparan ya, ibaratnya gitu ya Mas ya. Tapi sebentar, kenapa Mas Yory milih Tibet? Jadi waktu itu kami udah datang ke Jepang, sudah lihat Eropa, semua udah. ya. udah kita datangi, terus kita bilang kita coba cari yang sulit-sulit didatengin lah, gitu loh. Kita pengen melihat negeri Tibet, karena kalau Tibet jujur aja saya tahunya Tibet tuh dari komik Tintin. Iya. Menarik nih. Iya. Makanya saya bilang kalau ini nggak banyak orang Indonesia mengenal Tibet kecuali dari komik Tintin. Iya, Gitu. iya. Saya ceritanya ke Dalai Lama begitu. Ternyata dia selalu bilang dia lahirnya di Indonesia. Moro Jambi lah sebagai titik kelahirannya agama Buddha Tibet. Begitu loh. Nah, ini saya lanjutin lagi ya. Kenapa tadi yang saya bilang masalah pendidikan. Karena ternyata ini pokok permasalahannya. Pendidikan kita tentunya mengajari kita budaya tulisan kan. Ya. Semua kan tulisan dong. Ya kan? Dan pada saat pendidikan kita dibuat itu di era mana? Kolonial Belanda kan. Iya. Mau SMP, mau SMA, mau SD, mau perguruan tinggi, Belanda itu kan bikin sekolah ya. Iya benar. Tapi bukannya dia berarti dia baik sama kita, enggak. Iya. Dia butuh tenaga ahli untuk kepentingannya. Untuk kepentingan dia. Belanda. Jadilah pendidikan kita masuklah mindset sebagai para ahli arsitek yang lulusannya siap pakai. Bukan yang siap mikir, Ya. siap pakai, sehingga kita belajar semua mindset pemikiran bangsa modern yang masuk lewat tulisan. Ya arsitek Praktikal ya. belajarnya kan bikin gambar. Dulu kalau zaman dulu wah ada penggarisnya sendiri tuh gambar. Ada blueprint, ada standar yang menggambar yang benar. Begini, harus ada ukurannya, ini segala macam. Istilahnya juga masih istilah Belanda gitu. Kita siap jadi lulusan yang siap pakai. Iya. Terus apakah arsitektur tradisional dipelajari? Ya enggak ada kepentingannya. Malah sebagian besar ya arsitektur kita sendiri di dalam sejarah arsitektur nggak ada sejarah arsitektur kita bahkan oleh seorang penulis ditulis dimulai semenjak era Belanda sampai kemerdekaan. Terus arsitektur tradisional kita kenapa nggak ada? Terus arsitektur rumah-rumah adat kita kemana tuh? Bangunan candi kita juga nggak ditulis. Itu kenapa nggak ditulis? Memang sengaja untuk dilupakan. Dihilangkan ya. Nah itulah dia, itu ada pembiaran atau kesengajaan. Bahkan arsitektur tradisional kita itu dikasih stempel yang jelek, ya di dalam dunia akademis di mana-mana. Arsitektur zaman lalu, masa lampau, peninggalan zaman kebodohan karena masyarakatnya tidak bisa membaca dan menulis. Ya, peninggalan rumah yang nggak sehat, ya, rumahnya nggak sehat, banyak problem, sakit ini sakit itu. Ya. Terus yang paling jahat lagi, peninggalan era kegelapan, karena masyarakat kita kalau di daerah-daerah berkomunikasi sama batu, komunikasi sama pohon, sama mata air, sama sajen, sama segala sajen. Secara tidak langsung memang modernisasi itu harus dijalankan dan budaya harus digerus, ya, supaya apa? Kita menjadi orang modern. Tapi kalau kita jadi orang modern, terus mindset yang dimasukkan adalah mindset modern, mindset luar, ya kita sama aja jadi bangsa followers dong.
Iya, iya. Kita Jadi nggak bangsa punya followers jati diri ya. nggak punya jati diri, Iya. ujungnya barang import semua yang kita jual, ya kan? Nah, disitulah saya melihat, tar dulu nih, selain ada, bukannya saya menyalahin arsitektur modern, saya sampai hari ini juga menyatakan saya adalah lulusan arsitek modern. Cuman saya ingin menyampaikan ada yang hilang, ada yang missing link nih, era yang hilang. Ibaratnya arsitektur modern itu mengisi otak kanan kita. Otak kiri kita masih kosong. Kenapa? Karena belum diisi sama arsitektur yang beda, yaitu arsitektur yang datang dari budaya lisan. Budaya lisan kita dahsyat sekali, tapi budaya lisan kita itulah yang sekarang digerus terus, dilupakan terus. Ya, kita nih punya budaya lisan. Ya jelas masyarakat kita budaya lisan. Kalau masyarakat di Eropa kan modern itu kan datang dari negara 4 musim. Iya. Orientasinya kan ke dalam. Iya. Kita datang dari budaya 2 musim, tropical. Masyarakat kita selalu nongkrongnya di outdoor, di luar, ya. Sehingga apa? Tingkat sosialnya tinggi, saling kenal satu sama lain, dan mengerjakannya dengan gotong royong. Kalau kita belajar arsitektur modern, kita hanya kenal budaya proyek namanya top down. Apa itu? Top down yang datangnya instruksi dari atas ke bawah. Semua orang modern hasilnya top down kok. Arsitek jelas, begitu ada gambar kan jadi instruksi. Instruksi itu kan dikerjakan oleh kontraktor. Kontraktor kemana? Ke mandor. Mandor kemana? Ke tukang. Coba kalau lihat masyarakat adat kita ngebangunnya pakai apa? Gak ada gambar. Nggak ada gambar, mereka kumpul berkomunikasi, toto jadi rumah adat. Itu yang dari maksud down Mas to Yori top. itu ilmu lisan. Budaya ya. lisan kita dilupakan. Jadi itulah yang keroknya permasalahan kita justru bangga menjadi bangsa followers, padahal dulu kita menjadi bangsa penemu. Nah ini cerita-cerita tentang Dalai Lama anehnya balik lagi saya ke Muaro Jambi itu. Sekarang diminta sama Kemendikbud untuk merestorasi dan revitalisasi Yang soal Mas besar-besaran. Gatot itu ya Mas Yori. Iya betul. Nah jadi waktu saya paparkan itu sekitar 3 tahun yang lalu, saya diminta sama Kemendikbud. Saya menggambarkan semua situs-situs yang dapat datanya. Terus dari ceritanya Itsing, wah temboknya 5 meter, saya bikin tembok di mana-mana jebret-jebret. Saya paparkan ke Bapak Presiden, saya sampaikan begini, Pak Presiden, kalau kita ingin menjadi bangsa yang menginspirasi ke dunia, kita harus kembali ke abad ke-7. Apa komentar Presiden? Terasa betul ya, sejarah kita dihapus. Dia ngomong begitu, dan akhirnya dia bilang kita bangun kembali situs Muaro Jambi, dan itu menjadi proyek terbesarnya Kemendikbud. Dan itu kalau terangkat semua sejarah peradaban Indonesia ini nyambung semua, mulai dari Sumatera. Tahu nggak sejarah Muaro Jambi itu berakhir pada saat diserang bangsa Kola dari India. Mereka memindahkan pusat kerajaannya ke Dharma, ada satu kota ya, mereka memindahkan kerajaannya ke situ, dan ada utusan dari tempat itu yang pergi ke Majapahit, daerah Petak dan daerah Jingga, dan dari di situ ternyata bertemulah dengan Raden Wijaya. Kemudian mereka menikah, melahirkan anak namanya Aditya Warman. Siapa itu Aditya Warman? Aditya Warman adalah cikal bakal kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Nah, jadi suara sejarah Muaro Jambi nyambung terus. Nah, termasuk hubungan kita sama di Pulau Jawa dan sebagainya. Dan ini kalau diangkat ini situs terbesar. Ada situs zona intinya 350 hektar, dan itu hampir 10 kalinya Borobudur, dan itu hampir 2 kalinya Angkor. Itu university, perguruan tinggi. Dan itu kita akan jadikan nanti pemikiran untuk perguruan tinggi kita di masa mendatang, yaitu Universitas Merdeka Belajar. Apa itu namanya Merdeka Belajar? Kita nggak lagi belajar ala perguruan tinggi di peninggalan Belanda. Kita harus ngerti budaya, kita ngerti tentang alam, dan kita berguru juga tidak hanya pada para profesor dan para dosen, pada para empu dan para maestro
tukang jamu, tukang tuwo, arsitek bisa belajar arkeolog bisa belajar antropolog bisa belajar sosial budaya dan sebagainya. Itu yang namanya merdeka belajar. Nggak lagi dikotak-kotakin begitu untuk menghasilkan spesialis. Itu masuk nggak ke universitas-universitas sih, Mas Yory? Maksudnya konsep itu terlink nggak sih dengan universitas? Saat ini pada saat saya Sayang, banyak melestarikan kan? rumah-rumah adat, itu banyak teman arsitek saya juga heran. Ngapain sih kamu melestarikan rumah adat? Kenapa nggak dibiarkan punah aja gitu? Kok orang mau menjadi modern, kok dilarang, kok ditahan-tahan? Loh, saya bilang saya melestarikan bukan untuk itu. Jangan sampai kita belum kenal udah punah duluan. Kita belum kenal diri kita sendiri. Jadi kan pencarian jati diri kita sendiri. Dan ternyata setelah budaya lisan kita angkat, loh Indonesia ini yang paling kaya dari sisi budaya, kita yang paling banyak inspirasinya, ya. Nah itu yang perlu menjadi kebanggaan kita. Kita kan diatur-atur sama dunia. Ada yang namanya jalur dagang, Silk Road, itu Cina. Ada jalur kolonial, rempah, Eropa. Terus kita punya jalur apa? Punya jalur budaya. Kita harus jadi bangsa yang menginspirasi dunia. Kalau enggak ya kita jadi bangsa follower saja, dikit-dikit ngikut-ngikut kesana kemari nggak jelas gitu. Kayaknya orang kayak Mas Yory itu harus lebih banyak lagi. Nah, iya nggak sih? untuk memperbanyak orang yang seperti Mas Yory ini ya, tadi kan soal pendidikan ya Mas ya. Mungkin kegelisahannya sama sih Mas. Kayak aku dulu belajar building in the tropic tuh di Jerman, yang tidak di spesifik. Jadi gini, aku melihat arsitektur tropis itu justru dari kacamata orang Jerman, bukan justru dari sini. Karena di sini aku kayak ini karena aku juga mengalami ya, kayak diajarin arsitektur tropis ya begini-begini, jendela lebih besar, ini sesimpel dan sesederhana itu. Padahal jauh lebih kompleks Mas, ketika aku bisa melihat ini dari luar. Nah pertanyaanku tadi, Mas Yory mungkin udah bisa melihat tentang budaya Indonesia ini kan dari kacamata bukan kita yang di dalam, tapi dari luar. Bahwa kita itu ternyata value-nya tuh luar biasa ketika kita melihat itu dari luar. Karena mungkin kalau kita di dalam sini ya kita nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa tuh kayaknya. Betul. Hilang-hilang juga nggak ganggu gitu. Tapi kita punya kegelisahan ketika kita tahu ini dari sisi dari kacamata orang luar gitu kan. Nah, pertanyaanku Mas, mungkin nggak sih sebenarnya di Indonesia ini diadakan atau dibuat lah? Tadi mungkin Mas Yory udah cerita tentang yang mungkin apa Universitas Merdeka tadi belajar. ya, belajar merdeka. Tapi paling nggak ada nggak sih kayak yang kalau mau gitu ya dari sekarang udah dibuat aja di beberapa universitas untuk bikin master tentang budaya, arsitektur yang budaya. Kayaknya nggak ada kan Mas sampai sekarang. Saat ini itu yang lagi digodok dan dipelajari terus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekolah masa depan itu sekarang juga harus memasukkan unsur alam dan unsur budaya. Kita lagi menggodok seperti itu dan saya sering diundang sebagai narasumber begitu. Tapi betul kalau tadi bicara mengenai arsitektur tropis malah belajarnya di Jerman. Seluruh dunia itu secara nggak langsung, kenapa di Indonesia banyak turis-turis yang datang itu semua akademis, antropolog. Mereka tuh belajarnya dari sini, nyari ilmunya tuh di sini. Ilmunya di sini. Sementara kita buang-buang semua apa yang kita miliki keluar, ya. Data-data benda-benda berharga kita, benda-benda antropolog kita, benda-benda arkeolog kita, surat-surat sultan lah, terus patung-patung asmat kita. Itu nggak ada di Indonesia, ada di luar negeri, di Belanda, di Amerika aja ada 4 museum asmat yang sangat besar, gara-gara Michael Rockefeller, ya baru Amerika, belum Belanda, belum Perancis, belum Jerman, kita nggak ada. Nah, karena ya itu benda kita menjadi ilmu pengetahuan buat mereka. Data-data kita diambil semua. Setuju. Karena kan kita tinggal dibilang kamu kan udah nggak berurusan lagi sama benda-benda itu, ya kan? Udah buat saya aja. Sekarang gini, contohnya Nias, ada tsunami waktu itu barengan sama Aceh, 1.000 orang mati. Itu matinya ketiban bangunan beton. Ya.
Yang ketiban bangunan adat nggak ada, bangunan adatnya cuma miring, paling hanya ada satu orang tercatat karena meninggalkan rumah adatnya gelundung dari bukit, hanya sampai di situ. Tapi kemudian tsunami yang lebih berbahaya adalah tsunami budaya. Pada saat ada datang bantuan dari luar negeri, itu material-material yang di negaranya udah nggak dipakai, rumah-rumah kaleng dan sebagainya, itu menghiasi perkampungan-perkampungan adat di Nias. Bantuan-bantuan seperti itu berserakan nggak karuan. Terus sementara mereka pikir negara maju ini negara yang pakai material-material industri seperti itu. Akhirnya mereka bawa barang industri, mereka pulang bawa rumah Nias. Karena rumah Nias itu bisa dipretelin, dibangun, di packing, kirim. Terus tiba-tiba rumahnya jadi rumah landed, jadi rumah seng. Nah itulah. Nah ternyata kunci budaya kita tuh ada di generasi depan. Ya, contohnya saya bangun rumah adat nih di Minangkabau. Terus tiba-tiba ada petata petitih. Saya bersama teman saya almarhum Eko Alvarez, kita membangun rumah Minang. Geger di Minang. Di Minang udah nggak pernah lagi tuh bikin rumah gadang. Kok ini ada orang membangun rumah gadang? Wah, jadi menarik kan. Tahu ada forum para dato berkumpul. Dato itu tetua adat yang punya ilmu pengetahuan. Mereka berpantun sana sini, berpantun TikTok kan. Emangnya pantunnya cuma 15 menit, enggak 4 jam. Ya kan? Terus apakah kita mengerti itu pantun? Enggak. Sama teman saya, kita taruh tape recorder di situ. Teman saya tuh Eko Alvarez orang Minang, tapi dia nggak ngerti nih Minang bahasa tinggi. Taruh tape recorder aja, taruh. Terus kemudian kita suruh translate. Pas ditranslate, kita semua kaget. Ternyata pantun itu adalah rahasia membangun rumah adat. Jadi rahasia membangun rumah adat kita dari budaya lisan itu bisa ada di pantun, bisa ada di lagu, bisa ada di kain tenun. Coba bagaimana mencari kayu, bagaimana memotong Gimana kayu. Kalau orang itu meninggal bagaimana mendirikan tiang tuh. Nah itulah persoalannya. Ya kan? Kalau dia tidak mengregenerasi, ya selesai, habislah budaya itu. Kan kuncinya ada di generasi masa depan. Pada saat kita banyak melestarikan rumah tenun, itu para ibu-ibu penenun sambil membuat kain, dia sebenarnya menangisi anaknya. Kenapa? Anaknya lebih senang pakai jeans. Jadi dia pikir sambil bikin tenun, dia mengkhawatirkan masa depan tenun ini sendiri. Itu karena kami kan banyak membangun rumah tenun. Di Sumba kami membangun 15 rumah tenun, ya, dengan model rumah budaya. Jadi dengan model rumah budaya, ibu penenun itu tidak lagi menjual kain tenunnya di pasar dalam bentuk gulungan, dilipat dan sebagainya, tapi kemudian disajikannya digantung, jebret. Saya panggil teman-teman saya donatur, mereka dari pagi sampai sore sampai malam nggak bisa keluar. Mereka bukan lagi lihat kain tenun itu, lihat karya seni, karya budaya, dan itu lukisan. Terus mereka pada ngomel-ngomel, nih gara-gara kamu nih kain tenunnya jadi naik. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Kalau kamu keluar negeri aja beli tas 1 miliar. Kayak nggak masalah. Nggak ada masalah. Dan begitu ini susah. Jangan salah, orang Indonesia tuh belanja terbaik di dunia. Dulu kita sering ketemu di Kementerian Perdagangan kan. Hanya orang Indonesia yang belanjanya habis-habisan. Kalau udah punya rumah bisa beli rumah lagi. Tapi orang Jepang, waktu kita di Kementerian Perdagangan, dia nggak belanja kalau nggak ada narasi. Kalau orang bule, dia belanja terus tentunya apa? Hotel termahal dia belanja, makanan termahal dia belanja, tapi barang belum tentu. Orang Singapura, Hong Kong, jangan narepin belanja, orang rumahnya yang kecil-kecil, tapi orang Indonesia kalau belanja, wah bisa sempurna ya, semua bisa pulang bawa rumah lagi, bertas-tas. Makanya jadi udah bener jangan sampai orang Indonesia belanja keluar. Jadi pemerintah tuh membangun 10 KSPN tuh udah bener. Ya kan? Loh iya kan saya kan terlibat di Labuan Bajo, di Wakatobi, Danau Toba. Dan tahun lalu apa yang terjadi setelah pemerintah membangun 10 KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia. Kenapa? Semuanya mulai muncul. Begitu loh di 10 yang keren tadi. Iya kan orang dulu taunya cuma Bali. Iya benar. Tahu ada Wakatobi keren banget. Labuan Bajo jeder.
Coba ke Labuan Bajo sekarang. Kalau dulu saya pertama kali ke sana, pinisinya cuma 200 kapal kayu. Sekarang 800, 4 kali lipat. Itu kalau ke sana lihat pelabuhannya, kita melongo loh. Ini kayak armada perang, perahu layar semua, pakai kayu, dan itu perahu Nusantara. Bukan perahu bot dari mana gitu kan. Dipasang Iya. juga ya. Jadi sebetulnya kalau mindset kita rubah bahwa Indonesia ini keren, kita cinta sama budaya, harta karun, semua tinggal diangkat. Kita cepet maju loh, cepet kaya juga. Kan kalau merubah birokrasi setengah mati, mau 3 turunan 4 turunan juga nggak bisa. Merubah mindset lebih cepet. Saya belajar merubah mindset itu dari teman saya yang salah satu ketuanya Wanadri waktu itu. Dia cerita sama saya, lembaga pencinta alam dari Bandung. Mereka mengelilingi Nusantara dalam rangka ekspedisi pulau-pulau terluar. Apa itu pulau-pulau terluar? Jadi pulau terluar tuh yang paling ujung-ujung tuh, Pulau W gitu ya, yang ya. ujung-ujung semua didatengin. Setelah 3 kali ekspedisi dia bilang apa? Ternyata kami baru sadar kami tidak mengunjungi pulau terluar, tapi kami baru tiba di pulau terdepan. Udah berubah dong mindset kita. Kalau kita ngeliatnya dari Jawa, Itu jadi terluar. tapi kalau kita lihat luar, ternyata kita terdepan. Itu yang harus dibagusin, itu yang harus dijaga. Kalau nggak dicaplokin sama negara tetangga. Iya, kita nih kayak katak dalam tempurung, Nah, tau nggak sih kita itu tuh? dia. Iya nggak sih? Ya, Saya aja masih merasa di dalam tempurung. kita ngerasa Orang ya hebat kayak di Mas Yori merasa lingkungan itu dalam aja. tempurung. Apa kabar kita? Oh my god. Tapi Mas, malah aku jadi sekarang ketularan kekhawatirannya. Kalau nggak ada orang yang seperti Mas Yori. Nah makanya kata gue ini mah kurang banyak orang yang kayak maksudnya gini. kalau nggak ada orang yang bisa punya sepeduli Mas Yori gitu ya. Ya apa kabar generasi yang berikutnya gitu ya. Nah, Mas Yori sendiri gitu ya untuk kan mungkin sekarang Mas Yori melakukan ini sebagai core-nya sendiri gitu ya. Gimana gitu Mas bisa membayangkan 5-10 tahun atau Supaya 20 tahun sustain dari gitu ini, loh, konsep apa yang itu. yang bisa Mas Yori berikan gitu untuk supaya ini tetap terus gitu Mas. Jadi gini, kalau saya merasa nggak sendiri ya. Dan saya juga dengan teman-teman arsitek, kalau kita melestarikan rumah adat, selalu saya mengajak mereka untuk ikut jadi donatur, ikut nanti rame-rame pasang atap, berbaur sama masyarakat, tinggal bersama mereka. Kita nggak jadi tamu, kita menjadi bagian dari mereka. Dan gerakan ini menjadi sangat menginspirasi, terutama juga di perguruan tinggi. Sekarang di dalam perguruan tinggi muncul hero-hero baru. Kalau dulu mereka bicara, oh arsitekturnya Frank Lloyd Wright keren, Zaha Hadid keren, ya Mies van der Rohe keren, Le Corbusier keren. Sekarang muncullah arsitektur Wairebo, arsitektur Batak, arsitektur Toraja. Karena selama ini tuh tidak pernah tercatat yang menuliskan tuh orang asing semua. Jadi setiap kali kami ada program membangun rumah adat, saya kirimlah mahasiswa. Yang saya kirim mahasiswa dengan program memanggil. Wairebo memanggil, Sumba memanggil, Alor memanggil, kirim. Saya hanya kasih tiket berangkat, one way tiket. Tiket pulangnya pikir sendiri. Tiket pulangnya nanti dulu ya, kalau rumahnya udah jadi. Jadi saya tes, nggak ada sinyal loh di daerah-daerah itu. Mereka 1,5 bulan saya jemput, loh ternyata mahasiswanya masih ada. Sehat, seger, buger, enjoy, berbinar-binar, ya. Dan ada yang 1,5 bulan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan, nggak pulang-pulang. Dan apa yang terjadi? Mereka ngomong apa? Kami belajar 1,5 bulan di sini, lebih banyak kami dapat daripada 3 tahun Di kuliah. kampus. Mereka ngomong begitu. Dan kami paham untuk apa kami jadi arsitek. Karena semua keilmuan itu nyambung. Selama ini perguruan tinggi itu ya oke, belajar sejarah sendiri, konstruksi bangunan sendiri, ilmu arsitektur tropis sendiri. Begitu masuk rumah adat, nyambung semua. Ada sosialnya juga, ada apanya dan sebagainya. Dan mereka juga ikut
membangun rumah adat juga. Iya, Tapi iya. saya sampaikan gini, kamu kan datang dari perguruan tinggi modern ya, kosongin tuh pikiran kamu, jangan intervensi. Ya, kamu harus belajar dari tetua adat. Jangan intervensi, kamu belajar ngisi otak kiri kamu. Tapi kamu boleh bawa semua perlengkapan modern kamu. Kamu bawa bolpen, kamu bawa catatan, bawa laptop, bawa iPad, bawa kamera boleh. Ya. Mau bawa drone, bawalah drone. Iya, iya, iya. Tapi tugas kamu satu, ya. Tugas kamu adalah mentransfer budaya lisan jadi tulisan. Kita bikin buku. Iya, kita tuh jarang membukukan Nah, sesuatu. Karena mindset gitu loh. kita maunya lewat buku atau lewat apa, ya kita masuk lewat situ. Iya, heeh. Gitu. Bener. Karena budaya baca juga kan kita agak Rendah. agak berbeda dengan orang Budaya luar. kita kan agak beda ya. Kalau kita dengan museum aja juga perlakuan kita juga beda. Iya. Bagaimana ngurusin museum, ujung-ujungnya nggak ada yang lihat, barangnya Iya. akhirnya dijual. Ya. Kita ini sebetulnya bangsa yang sangat produktif, bangsa pengrajin. Ya. Pengrajin. Jadi kalau kita lihat aja museum Asmat di luar negeri, itu bendanya tuh sampai disuntikin, dikekerin, orang pakai APD, dirawat dan dijaga. Makanya sekarang saya lagi mau bikin museum Asmat yang akan menjadi pusatnya museum Asmat di dunia. Kenapa? Mereka punya museum Asmat di mana-mana di luar negeri, tapi mereka nggak punya manusianya. Kita punya sukunya ya. di Kita sini. kita punya manusianya. Kalau mereka bisa kita bilang isinya adalah get monument, kita punya living monument. Ya. Iya, iya, iya. Dan dengan kita bikin museum di Asmat dengan metode ada manusianya, semua kita bikin jadi satelit. Jadi mereka bangga punya museum hebat-hebat, ternyata itu hanya satelit. Ya. Yang hebat tuh di tempat kita punya manusianya. Mereka merawat sampai kayu udah lapuk disuntikin dan sebagainya di Asmat, cetak. Jadi Itu terjadi. di sana produknya, di Iya. sini produsennya. Iya. Kita yang memproduce Iya. semua yang ada di sana tadi itu ya. Dan itu tidak hanya impact buat senimannya akhirnya. Ini kan kalau saya bikin pameran Asmat beberapa tahun yang lalu, orang bilang, wah serem ah barang-barangnya, pasti ada setannya. Ya kalau barang kita digituin semua ya siapa yang mau beli kan? Orang bule lagi yang beli. Iya, Jadi bener kita ya. Karena kita kita harus yang percaya rubah, kita harus rubah mindset itu. Jadi Iya, iya. ya yang saya tahu dari masyarakat kita, mereka tuh kita orang modern, ya. Tapi masyarakat kita tuh berkomunikasi sama alam. Akhirnya jelas dong pada saat COVID kita orang modern kalah sama penyakit yang namanya COVID itu. Tapi di alam terbuka mereka Survive ya. survive. Dan di kota-kota besar, yang di mall, bioskop, kantor, jebret kena semua. Mereka karena udah biasa ngomong sama alam, baik-baik aja tuh. Gitu kan. Nah itu kita harus pelajarin lagi hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang serba komputer. Ya, Iya. kita jadi arsitek kalau dulu zamannya ayah saya tuh pakai penggaris siku. Zaman saya minta meja gambar. Anak buah saya era komputer. Minta laptop. Nah, sekarang era AI. Iya. Ya, tapi itu kan semua kerjanya mesin. Ya. Robot. Dan ini juga dangerous gitu. Kenapa? Di mana-mana seluruh dunia semua arsitekturnya akan sama. Karena menggunakan Tools yang perangkat sama. yang sama. Ya. Kalau saya ngomong AI, rumah wearable di pantai di sini-sini keluar, terus nanti Ren juga ngomong yang sama, keluarnya sama. Karena toolsnya sama. Ya, sehingga salah satu kurator di Venice Biennale waktu itu Rem Koolhaas, mereka udah memperingatkan seluruh dunia nih arsitekturnya akan cenderung sama karena tools yang sama. Tapi Indonesia luar biasa karena mereka nggak terpengaruh dengan tools yang sama. Mereka berkreasi dengan budaya lisan dan sebagai masyarakat pengrajin. Iya, iya. Sekarang gini, bulan lalu saya baru dari Baduy bikin jembatan. Orang Baduy nggak ada masalah sama jembatan, nggak harus nunggu beton atau baja siap. Oh mereka mau bikin jembatan. Saya menawarkan diri, boleh nggak saya ikut saweran? Ya, ikut saweran. Ayo saweran 15 juta, 20 juta, kumpulin teman-teman donatur, kita kasih dalam bentuk bagian dari saweran. Aku
Apa yang terjadi mereka bikin jembatan? Dari Baduy dalam, Baduy luar, 40 meter jalan, ketemu di tengah, 200 orang, 8 jam, jadi itu jembatan. Aku lihat tuh jembatan bambu itu ya, Mas. Jembatan bambu. Terus seperti biasa, kalau saya ngajak teman-teman dari dunia modern kan bukunya beda ya. Yor, ini berapa tahun ya Kuat nggak jembatan gitu ini? pasti ya? Enggak, dia tanya berapa tahun ya umurnya jembatan. Oh, umurnya. Rata-rata setahun. Hah? Setahun? Kenapa nggak bikin jembatannya jadi 50 tahun? Kalau setahun berarti setahun sekali kita Buat mereka jembatan. bikin jembatan lagi. Iya. Karena orang masyarakat dari budaya lisan kita bukunya juga beda. Mereka bikin jembatan supaya apa? Gotong royongnya tetap ada, saling kenalnya satu sama lain terus. Dan itu adalah pembelajaran buat generasi muda. Jadi pada saat membangun jembatan 3 generasi langsung tampil. Ya. Yang tua ngajarin, yang muda, yang bekerja, anak-anak kecil ya seliwar-seliwar situ ikut-ikut bekerja. Ya regenerasinya Ada jalan. maksudnya jadinya ya setahun sekali itu. Karena Iya. itu adalah fungsi gotong royong itu. Dan orang Baduy yang menariknya apa? Waktu kita mau bantuin bikin sekolah, mereka bilang kami nggak butuh sekolah. Jelas. Karena buat mereka sekolahnya udah ada, sekolah alam. Sekolah alam sehari-hari itu ya. Dan coba kalau mau jadi orang Baduy, mau nggak kemana-mana jalan kaki, nggak naik kendaraan, handphone nggak boleh, mati sinyal segala macem. Kenapa? Mereka adalah, kita tuh beruntung punya orang Baduy karena mereka adalah suku yang menjaga alam. Dan sebetulnya masyarakat kita di pedalaman kayak begitu, di Kalimantan begitu, di Papua begitu, gitu loh. Tapi yang selalu kita orang sekolah selalu bilang ini yang bodoh, terbelakang, Iya kan. nggak terpelajar. Berarti- Itu yang salah kita. Mindset, lagi-lagi mindset kan sebenarnya. Mereka sangat menjaga alam gitu. Kalau di Werbo mau bikin rumah, mau potong pohonnya dijak bicara dulu, boleh nggak saya tebang? Terus pohonnya bilang nggak boleh, carilah pohon yang lain. Mereka berkomunikasi begitu. Sementara kita yang modern, ini ada hutan berapa Hektar. ribu hektar, kita tebang aja semua, habis deh. Ya kan akhirnya kita jadi malu juga. Iya. Mas Yori, dari semua tadi kan kita udah lihat beberapa titik di tempat yang Mas Yori mulai menginisiasi ya, membuat budaya yang ada tadi udah hampir punah dikembalikan gitu. Total udah ada berapa titik sih di Indonesia, Mas? Kalau boleh tahu. Saat ini hampir 60 titik. 60 titik. 60 titik, 61 titik itu bisa satu rumah, Ya. bisa beberapa rumah gitu loh. Jadi titik-titik ini kita selalu terus membangun. Jadi beruntunglah saya dapat pengalaman membangun rumah adat di Werbo itu minimal kita dapat formulanya. Dapat formula untuk melestarikan Bagaimana titik yang lain. Dan formula itu yang bisa kita pakai ya antara 70 sampai 80%. Karena tiap tempat berbeda-beda, Beda-beda, tapi ya. formula utamanya Formulanya kita apa, Mas? ya formulanya kita metodenya bottom up, gotong royong, gitu loh. Hampir semua seperti itu. Seperti berarti itu, ya? nggak ada yang pakai kontraktor, nggak ada. Karena yang kita mau pelajari ilmu lisan itu, ilmu lisan itu yang mau kita angkat, betapa uniknya, betapa kayanya dan sebagainya. Di saat itu juga kita juga membantu supaya kita ikut melestarikan rumah-rumah adat mereka. Jadi ya undangan membangun rumah adat itu datang dengan sendirinya, semestakung lah. Berarti mereka yang Semesta mengundang mendukung. Mas Yori. Yes. Kalau saya nggak diundang, ngapain saya datang? Udah Tentu mereka juga bisa betul. Welcome. mau ya. Dan gitu. pekerjaan ini pekerjaan sulit ya. Tapi kan emang kita nggak nyari yang gampang. Iya. Kita nyari yang sulit, sekalian dapat formula tuh kayak dapat resep. Oh ini resep yang ampuh nih, kita bisa pakai. Saya sekarang bersama Kementerian PU juga programnya seperti itu. Beruntung saya ada di dalam satu era yang presiden dan menterinya paham. Mereka selalu bilang negara harus hadir di dalam melestarikan tradisi dan budaya. Jadi kalau PU yang zaman dulu kalau melestarikan rumah adat semua jadi beton, semua jadi atap seng. Iya. Sekarang kami masuk dengan metode yang baru begitu dan berhasil. Walaupun wah salah pahamnya gede banget.
Kita nih bisa punya namanya bahasa Indonesia kan. Tapi bahasa Indonesia kita sama orang di sana sini Beda-beda. kita ngerti bahasa Indonesia, tapi suruh kerjasama belum tentu. Beda-beda. Tapi disitulah kekayaan kita tuh terdiri dari ribuan puzzle yang kadang-kadang kita harus rajin nyusun satu-satu supaya big picture-nya dapet. Puzzle-nya tuh berserakan begitu banyak, harus kita kumpulin ke akhirnya jadi satu gambaran besar ini di Indonesia gitu. Tapi yang ngomong-ngomong ya Mas Yorik, yang tadi yang pekerjaan membuat rumah gadang di Sumatera Barat itu akhirnya terrealisir nggak? Terrealisir jadi dan Mau ya mereka ya? mau dan akhirnya melahirkan rumah-rumah gadang yang lain. Dan kemudian pemerintah juga masuk, kita membangun melestarikan 40 rumah gadang sekaligus di Solok Selatan. Itu di situ kita mengenal namanya tukang tuwo segala macam. Mereka juga turun gunung semua. Wih, ada rumah gadang lagi dibangun. Balik lagi tuh ilmunya. Yang terakhir yang kami membangun rumah adat Pak-Pak itu malah rumah adat Pak-Paknya udah punah, tapi kan kita punya budaya lisan. Ya. Kita bisa recalling memory. Jadi Bisa dicari bisa tahu. dicari tahu dari para tetua adat yang masih hidup. Ya, ya. Itu recalling memory itu juga nggak sekaligus, sepotong demi Sedikit-sedikit sepotong dari orang yang nyambung. beda-beda. Wah, ternyata ini Ya, ya. bisa menjawab yang sini. Ya, ya. Makin lagi akhirnya jadi bangunan bisa menjawab satu kampung step by step. Soalnya ya waktu itu jadi karena masalah saya sama teman-teman adalah ya concern mengenai budaya membaca lah ya. Jadi kita tuh buat kayak perpustakaan di Indonesia Timur gitu loh Mas Yori. Nah waktu itu kita tuh mau bangun inginnya itu arsitekturalnya itu seperti daerah sana gitu kan. Tapi mereka tuh nggak mau loh. Tapi mungkin karena kurang dalam aja ya approach-nya ya. Jadi mereka tuh bangga kalau pengen rumah beton gitu loh. Itu terjadi di mana-mana. Karena yang mereka lihat yang orang modern yang kayak begini Yang beton. gitu. Itu yang udah mulai tergerus. Tapi kalau kita bisa masuk ke adatnya, ketemu tetua adatnya, mereka tuh nggak ke situ. Mereka justru ingin melestarikan rumah adat seasli-aslinya. Itu terjadi kok dalam kunjungan beberapa kali ya. Pada saat kita melestarikan rumah adat, nanti tetua adatnya itu memarahi warganya. Mau camat, mau lurah, semua dimarahin. Mereka bilang begini, kenapa harus datang orang dari Jakarta? Kenapa harus datang orang yang bukan kita? Yang untuk menyampaikan bahwa rumah adat kita itu bagus. Kenapa kalian membuang-buang budaya kita, menjual rumah adat kita kemana-mana? Iya loh. Itu dimarahin. Jadi kita pernah masuk ke daerah-daerah, nggak semuanya welcome. Iya. Nggak semuanya welcome, bahkan Parang siap menyambut ya. Tapi passwordnya satu. Kalau kita datang ke tempat, Kepala adat. kami datang kemari untuk belajar. Mereka dengar belajar kaget. Karena mereka pikir mereka udah merasa kita masih tinggal di rumah adat dan merasa bersalah masih tinggal di rumah adat peninggalan zaman kegelapan, zaman kebodohan. Terus tiba-tiba ada orang datang mau belajar. Mau belajar. Set, berubah, bisa-bisa kita disuruh tinggal di situ. Iya, iya. Dan kita satu rombongan suruh tinggal di sana. Dan itu selalu terjadi di mana-mana. Dan mereka begitu bangga, begitu kita ikut hadir, kita ikut gotong royongnya, semangatnya, wah. Dan itu kayak pesta. Iya. Dan itu saya merasakan selalu. Jadi pada saat membangun rumah adat, budaya-budaya itu semua keluar. Sandang keluar, pangan keluar, papan keluar, baju adatnya keluar, aneka kulinernya keluar. Itu satu kesatuan ya Satu Mas ya, kesatuan. nggak bisa dipisahkan Satu kesatuan. sebenarnya ya. Makanya dulu Romangun itu waktu dia jadi arsitek, dia tuh kan banyak juga musuhnya. Dia pengen merubah istilah arsitek itu jadi wastu. Kenapa? Arsitek ini bicaranya ukuran melulu, panjang lebar, Ya. volume, apalagi nanti kalau daerah komputer copy paste cepret sama. Kalau wastu tuh isi. Ini isinya apa nih rumahnya, soulnya apa? Iya, iya, iya. Nah itu ada budaya.
Nah, tapi kalau kita bangun rumah adat, kalau kita bangun rumah modern, ya udah tinggal bangunnya cepet-cepet. Kalau bikin rumah adat, ada upacaranya, ada ritualnya, bertele-tele banget kan kesannya. Iya. Ini minta izin dulu lah dari sini, minta izin nama hutan, minta izin nama leluhur, bikin lagi upacara ini, upacara itu. Tapi itu yang tidak ada di dalam jurusan arsitektur kita. Malah Sekarang. hal seperti itu, arsitektur tradisional kalau saya di UI dulu ada di Fakultas Budaya. Kan lucu. Bukan di bagian arsitektur. Bukan di bagian arsitektur. Karena dianggap itu bagian arsitektur yang lain. Jadi terpisah. Udah jadul. Padahal kalau saya bilang tugas kita sebagai arsitek itu bagaimana membawa tradisi dan budaya itu tidak beku di masa lalu, tapi bagaimana itu bisa dibawa ke masa kini, dan dia akan membimbing kita ke masa depan. Benar tuh. Mas Yori dalam 60 titik yang Mas Yori explore tadi itu semua berakhir dalam wujud buku nggak Mas? Atau Mas tulis dokumentasikan? Enggak semuanya sudah minimal berakhir di Instagram saya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat kan sebenarnya kan ini cara menularkan kan. Iya. Cara Iya. menular tuh kan melihat, mendengar, merasakan ya. Salah satu yang udah ke Wairebo ya dia akan tertular pasti terpapar gitu. Untuk mereka-mereka yang tadi ya mungkin bagusnya adalah di Instagram sehingga orang-orang kan minimal yang arah modern ini melihat gitu kan apa yang dilakukan Mas Yori, dan itu sehingga sebenarnya ini yang terkait juga ini nih Mas. Biasanya orang mungkin di nggak tahu ya interior designer, dia arsitek lah Mas. Ini karena aku kan juga melihat mendengar gitu ya. Ketika orang melihat atau membaca atau arsitektur Nusantara, itu image-nya kayak kalah dengan arsitektur yang dari luar, modern gitu ya. Ini terlihat kliennya akan jauh lebih sophisticated dibanding yang ini gitu, sehingga orang berpikir atau memilih kenapa gue harus memilih ini kalau yang ini jauh lebih level up dan lain-lain. Mungkin ya kalau dari sisiku sih mungkin ya itu branding terhadap arsitektur yang tadi Mas Yori lakukan ini semua ini kan mungkin ya karena Mas Yori masih melakukan sendiri dan belum bergulir gitu loh. Ya. Lu panjang banget. Lu ngomong ada arsitek yang cuma nyari duit, ada arsitek yang punya awareness. Karena Gitu kan? karena nggak semua duit Mir. Oh. Karena nggak semua kan Jadi, ada ya yang betul. Jadi pada saat teman-teman saya nanya, lu bikin rumah adat emang ada duitnya? Pada nanya begitu. Saya bilang duitnya nggak ada, tapi kepercayaan dan pengetahuannya lu nggak bisa dapet di mana-mana. Itu yang mahal. Kita mau punya duit seberapa banyak, tapi kalau masyarakat adatnya nggak percaya, nggak jadi juga rumah adatnya kan. Kita Iya. datang kan karena kita dipercaya bersama-sama mereka. Iya. Itu yang mahal. Tapi memang saya maunya semua kegiatan saya di rumah adat itu harus jadi buku, paling nggak jadi laporan dan sebagainya. Ada para mahasiswa punya laporannya, karena nggak sempat aja bikin buku. Bikin buku itu kan berdarah-darah loh. Zaman sekarang bikin buku, ujung-ujungnya apa bisa kebeli. Nah, kita sudah mengeluarkan banyak buku, termasuk yayasan yang mendanai kami, Yayasan Tirto juga mengeluarkan buku. Kalau dari Umat Nusantara udah ada buku tentang Wairebo sampai 2 jilid, terus juga tentang Sumba, ya. Terus kemudian kita juga akan meluncurkan buku lagi di bulan September ini, yaitu Jalur Tenun Sumba, yang isinya tentang kita membangun 15 rumah budaya dan 10-nya adalah rumah tenun. Ya. Kita akan cetak 1000 eksemplar bukunya. Tapi kita tidak hanya menjadikan buku itu hanya informasi untuk arsitektur. Itu juga buku itu menjadi alat perdagangan ekonomi juga bagi masyarakat penenun. Kenapa? Yang kita rubah kan mindsetnya lagi-lagi. Iya. Kalau selama ini penenun setengah mati mencari pembeli, bawa kain sampai ke Jakarta nawarin, Iya. ya. Terus nanti uangnya sampai ke penenun juga tinggal berapa, karena habis di biaya tiket. Iya. Kita selalu menemukan penenunnya miskin dan semuanya, tapi mereka orang idealis, mereka yang punya narasi, mereka yang punya cerita, tapi hidupnya susah. Sekarang kita rubah,
bukan penenun yang mencari pembeli, tapi Kita. membeli mencari penenun dengan membuat rumah-rumah tenun itu. Di Sumba ini sekarang banyak hotel-hotel bintang 5 yang mayoritas yang ke sana orang-orang luar negeri semua. Iya. Ya, ada Nihi Sumba, ada terus Cap Karoso, Iya, terus iya, ada Sanubari dan sebagainya. Itu hotel-hotel yang isinya mayoritas orang-orang asing semua. Mereka liburan ya. Terus apakah mereka belanja? Belum tentu. Nah, buku ini rencananya setiap hotel di Sumba kita kasih gratis. Kita gratis. Dan buku itu nanti isinya tiap destinasi rumah tenun dengan segala misterinya. Ada juga barcode-nya yang bisa di-scan, lokasinya kelihatan, jebret. Sehingga nanti saya harapannya apa? Kalau pengusaha hotel saya kasih 2, katakanlah mereka hotel yang sangat resort kelas atas, oh kita resortnya ada 30 villa. Gimana kalau 30 villa nih masing-masing punya buku itu? Nah, terus kemudian turisnya dong iseng-iseng baca buku ini, Iya. menarik ini. Ini tenun di mana? Deket-deket sini. Ya datanglah ke sana. Dan dijamin kalau udah ke sana nggak mungkin nggak beli. Kesihir langsung gitu. Gue tuh heran, Mas Yori kali tahu ada interior designer Amerika Kelly Ressler gitu, dia sih glamour banget ya model desainnya. Terus gue lihat di berita, dia tuh lagi milih-milih kain tenun tau nggak? Oh baru tuh interior designer itu Langsung ribut buru-buru langsung, pengen juga nggak mau punya. kalah gitu. Oh iya, itu banyak motif-motif tenun kita tuh udah mendunia. Muncul di printing, muncul di fashion mereka. Nah, saya juga beruntung salah satu donatur kami itu seorang desainer fashion, Dian Wana Atmaja. Dia menyumbangkan 3 rumah tenun Bian. Tapi saya nyampein ke Bian, tugas kamu tuh nggak perlu lagi membawa kain tenun ke Jakarta, ke dunia, gitu. Dan Bian udah berapa kali bikin fashion yang inspirasinya dari Sumba. Gitu. Oh Sumba, Dan kita- tenun Sumba. Dan itu baru Sumba, belum Padahal yang banyak. Flores, Iya. belum yang Alor, belum yang Sabu. Ada Solor, Waduh. banyak. Dan itu akan menjadi jalur wisata yang tentunya memakmurkan daerah-daerah ya. Daripada beli merek-merek di luar, mendingan borong aja kayak di situ kan. Saya bilang kalau kamu merek itu kan produksi pabrik ya, Iya. ya kan, nggak ada ceritanya. Cuman mereknya di branding sedemikian rupa sehingga mencitrakan kamu orang yang kelas atas gitu. Tapi kalau kain Sumba itu bikinnya aja satu piece only, nenunnya 8 bulan. Terus gambarnya nggak akan sama. Warnanya Ya, juga nggak gambarnya bisa sama. Tapi waktu mereka menenun itu mereka masukkan hatinya kan. Iya. Inspirasinya datangnya dari mimpi. Bagaimana komunikasi sama leluhur, sama alam, sama masyarakat, sama hewan-hewan yang di sana. Artinya apa? Yang kamu beli itu bukan produk pabrik, tapi yang kamu beli itu hatinya orang Sumba. Manusia. Iya, mana yang lebih mahal? Baru dari situ mereka paham, oh ya betul juga ya. Nah kita tinggal mindset lagi tadi. Kalau itulah yang membuat Indonesia menjadi begitu eksotik gitu. Karena di saat mereka bangsa-bangsa modern itu mereka udah nggak mampu bikin seperti itu. Coba aja tukang ukir Jepara kita, nggak hanya bisa bikin kain Jawa loh, dia bisa bikin ukiran Bali, bahkan vihara-vihara atau kelenteng di Singkawang yang luar biasa kerennya itu yang bikin Pak Haji. Dia hanya cuma lihat dari gambar, zeret, jadi udah 3 dimensi. Sementara orang mesti pakai gambar, bikin potongan, bikin gambar detail, mereka ambil gini-gini ya udah jadi. Gue tuh ya pernah ke pameran di Milan tau gak sih. Terus furniture gitu kan, bule yang jaga. Terus gue bilang, dia ukir soalnya. Ini kamu di mana produksinya? Di Jepara dong. Nah, Padahal nggak ada orang Jawanya di situ yang jaga pameran, semua orang Perancis. itu hotel-hotel di Maldives juga kalau ditanya kontraktornya dari mana? Dari Bali. Gitu kan. Materialnya dari Indonesia. Coba bayangkan. Tapi ya kan nggak semua orang tahu itu ya. Tapi ketika orang tahu itu kan jadi langsung ada kebanggaan, Iya. ada
ya ada rasa bahwa ih gila ya gue bisa di level segini juga tuh, orang Perancis nyari kita di Jepara dan lain-lain gitu. Nah tapi masalahnya kita itu, ya itu tadi Mas Yori bilang follower, begitu ngelihat ada orang Perancis, baru mulai. Saya gitu mau loh. cerita, jadi waktu saya ke Nepal ya, kita mau ke dataran tinggi Lomantang. Di situ ada kerajaan Buddha tertua di Mustang. Begitu mendarat ketemu bekas duta besar dari Amerika Latin yang dari dulu pernah di Indonesia. Dia tanya sama saya, kamu mau kemana? Saya mau ke sini. Apa jawabannya dia? Ngapain kamu ke sini? Your country is the best. Coba bayangin, ya. Terus saya pikir nih bule baru honeymoon di Bali kali. Saya tanya, emangnya kamu udah pernah kemana? Ya, dia sebutin beberapa titik, berapa pulau, salah satunya Pulau Maratua sama berapa pulau. Gue kayaknya baru denger. Dan dia ternyata hobinya diving, dan dia bilang itu underwaternya luar biasa. Di pulau-pulau yang dia sebut itu aja saya baru denger dari dia. Saya pengen nyari itu apa sih, di mana sih? Ternyata apa? Kita sendiri yang kurang tahu negara kita, gitu. Masuk akal. Karena ketidaktahuan tadi sebenarnya nyambung semua. Ada yang mungkin tidak tertuliskan, semuanya lisan dan tidak tervisualkan sehingga kadang putus. Nah sebenarnya dengan digital seperti ini ya, seperti apa Mas Yori udah bikin Wairebo itu kan udah viral di mana-mana. Kalau aku lihat ya, generasi yang sekarang yang muda-muda ini Pengen ke Wairebo. pasti pengen ke sana. Wairebo kemarin terpilih sebagai kota kecil terindah di dunia. Nomor 2. Lucu ya. Itu kan artinya orang ikut membagikan, mendokumentasikan apa yang ada, Sharing. sehingga yang tadi yang merasa followers tadi tetap ikutkan. Kita nggak bisa mengubah mereka ya. Tapi akhirnya Mas Yori sebagai arsitek tadi kan mengenalkan arsitektur Indonesia gitu kan, sehingga menularkan kemana-mana sehingga orang pengen ke situ gitu kan. Kebayang kalau misalnya itu tidak dimulai gitu, 60 titik ini kan pasti berkembang lagi kan Mas. Betul. Aku yakin mau berapa lagi Mas? Tak terbatas sekali. Anyway memang Kita suruh hidup 3 kali, mati 3 kali, belum Nggak tentu kelar-kelar. semuanya. belum tentu selesai ya. Tapi saya mau cerita sedikit. Di Ya. Wairebo itu bagusnya ada generasi muda. Kita juga pernah ngirim anak Wairebo, kita kasih beasiswa sekolah pariwisata di Bali. Mulai ada generasi muda yang cinta dengan budaya Daerahnya. sendiri, tapi nggak mau ketinggalan dengan perkembangan. Bagus Jadi mereka dong. punya Instagram sendiri, dan makin lama makin luar biasa. Sebentar, ada Ikutan. sinyal nggak sih? Kalau di Wairebo nggak, tapi Nggak kalau ada. turun ada sinyal. Mati sinyal di sana. Mati sinyal film. Berarti apa yang dilakukan Mas Yori gitu ya dengan di Wairebo ini kan sebenarnya udah jadi satu contoh kasus yang selesai ya Mas ya. Ibaratnya kita bisa ngomong gitu, dari yang tadi mau punah dibuatkan, kemudian ada ekonomi yang berputar, ada generasi yang meneruskan, sehingga kan sebenarnya udah ada kelihatan ada SOP-nya, bisa dibilang begitu. Ada titik formulanya. tadi ya. Sehingga kalau misalnya ini diterapkan di titik-titik yang lain, mungkin customize-nya nggak terlalu banyak gitu kan ya Mas ya. Tapi dari ini, sehingga kan sebenarnya formula tadi kayak memulai pendidikan arsitektur yang tadi dari bukan yang modern tadi ya, yang artinya dari bawah, itu kan sebenarnya udah bisa dilihat dari ini ya Mas, titik ini. Aku sih concern sebenarnya terhadap pendidikan yang memang pendidikan kita modern tidak mengajarkan ini, tapi paling tidak kalau misalnya ini dimasukkan untuk mendesak yang sudah ada sekarang, sehingga kan ini jadi sebuah yang bisa jadi keren gitu, sehingga gue mau kuliah masternya apa, arsitektur tradisional, bisa jadi yang dari luar Mas, nggak cuma dari Indonesia, Iya, mereka akan datang ke masuk. sini dan belajar secara Apa formal. yang kita pelajari di arsitektur modern itu kan cara berpikir rasional dan sebagainya kan. Nah, tapi inspirasinya kan kita bisa ambil dari budaya lisan tadi. Dua ilmu itu kalau disinergikan itu ledakan inspirasinya tuh Iya, kebayang ya. ledak nggak karu-karuan. Itu aku ngalamin yang di Jerman ya Mas. Mereka itu membangun jurusan building in the tropic itu karena sebuah alasan. Mereka ini mau ekspansi. Mereka tuh siapa? Jerman ini mau mengekspansi untuk dia punya namanya program GTZ. GTZ itu Technical Zusammen, jadi kayak bekerja sama gitu lah Mas dengan negara-negara sebenarnya
berkembang dan mostly negara berkembang adalah di tropical belt. Sehingga mereka bukan menyiapkan orang luar, mereka tuh menyiapkan negaranya, generasi mudanya yang mau ke negara-negara ini, lo belajar dulu ini supaya ketika lo dikirim ke Vietnam, ke Cina atau kemanapun tuh punya bekal yang sama gitu. Ya, mereka ngapain belajar tropical orang mereka 4 musim? Karena mereka akan ekspansi, jadi dia nggak tinggal di situ, mereka akan Ini kerja di pemikirannya Vietnam, udah sangat jauh. jauh banget gitu. Contohnya semua data-data antropolog kita, tersimpan dengan sangat baik di Smithsonian gitu. Itu caranya mungkin bagaimana mereka menguasai kita dengan data-data antropologi juga. Ya kan kita nggak pernah tahu ini gunanya apa. Kalau mereka bisa baca, Nah makanya saya nggak heran kalau staf saya umumnya kalau mereka mau mendapat beasiswa langsung diterima di luar negeri. Pada saat mereka bawa, kami telah ikut bersama Masya membangun rumah adat gini. Ini adalah data ya. Ini yang betul-betul langsung diterima di 4 perguruan tinggi dan semuanya rata-rata dapat LPDP dan dapat perguruan tinggi juga. Kenapa? Mereka kekurangan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi saya bilang gini, udah bohongin aja tuh bule-bule sekalian. Nanti kan di dalam kampusnya tuh ada pertukaran itu loh, informasi. Kita jadi pakarnya, tapi kalau Asli. kita mau daftar ke perguruan tinggi dengan membangun rumah modern dari kaca, Kalah diketawain. Itu yang makanya kenapa itu Mas. Jadi kayak gue tuh seneng banget kalau misalnya memang arsitektur Nusantara itu menjadi sebuah jurusan universitas, bahkan kalau perlu sehingga ini jadi pusatnya. Betul. Orang dari luar tuh kesini Bisa untuk jadi belajar itu mereka gitu. yang belajar sama kita nih. Harus sih Mas, harus. Jadi karena memang ya tadi kayak contoh museum Asmat atau living ini kan, tempat space-nya itu ada di sini, produknya bisa di mana-mana nanti jadi satellite gitu kan. Luar biasa sih. Luar biasa. Sebenarnya ini nggak akan selesai ya. Iya, lu kebayang. Iya. Pengen banyak yang diomongin gitu ya. Karena ini memang pasti relate dengan semua orang Indonesia karena mereka tinggal di sini gitu kan. Cuman akhirnya baru kesentil dengan apa yang Mas Yory lihat tadi, kayak gue bukan anak gunung, tiba-tiba kayak gila ya, gue nggak tahu apa-apa tentang ini gitu. Kebayang orang yang sangat awam bahkan yang bukan di architecture atau desain yang secara ini kan akhirnya merasa bahwa oh, part of our ini ada sesuatu yang keren di dunia gitu kan. Loh, makanya kan ada apa namanya tuh kuesioner gitu ya. Misalnya bandara aja. Jadi kita ada terminal 1, terminal 2, terminal 3 gitu. Ke orang luar nih, bukan ke kita gitu. Oh iya. Yang paling mereka suka yang mana? Terminal 1, 2. Iya, merasa Indonesia. Ngerasa pas mereka turun pesawat gitu, mereka merasa di Indonesia soalnya. Jadi kadang-kadang ya kita perlu meminjam kacamata orang luar untuk melihat diri kita sendiri. Kayak kami tuh pernah diundang ke Kedutaan Besar Amerika, Nusantara pernah diundang untuk menceritakan apa sih itu jalur terminal Sumba. Duta besarnya yang minta, dia mengundang semua duta besar dari negara sahabat yang ada di Jakarta, kita kumpul. Saya panggil teman saya dari Sumba, kita gelar kain di rumah duta besar. Habis acara kainnya nggak boleh keluar, biar aja di situ. Dan mereka terheran-heran karena mereka pikir Indonesia itu cuma batik. Tiba-tiba keluar motif-motif itu baru Sumba aja mereka udah terbingung-bingung. Dan kemudian apa? Kita kan semua berkain Sumba. Jadilah objek kita difoto-fotoin sama mereka. Dan ibu-ibu dubes itu nyamperin saya. Pak Yory, tolong bikinin trip buat kita. Kita mau ke tempat rumah tenun itu dan bisa nggak kami mengajak anak kami untuk juga belajar menenun. Itu yang mereka pengen tuh, trip-trip seperti itu. Jadi bukan trip-trip lagi ke hotel-hotel yang gimana-gimana, enggak. Masuk ke desa-desa itu mereka justru mau belajar. Iya tuh gue heran sebenarnya sama bule-bule itu. Iya. Mereka misinya apa gitu? Ada di rumah adat Ya, gitu, makanya jalan mereka, sama anaknya. Mereka udah nggak menemukan itu di negaranya. Contoh di Labuan Bajo yang paling banyak naik kapal pinisi itu dulu orang-orang Itali. Kenapa? Di negaranya mereka nggak punya waktu. Sudah sangat saking sibuknya. Tapi di Indonesia naik kapal pinisi bisa 5 hari
jalannya slow, dan mereka menikmati apa? Menikmati waktu. Ternyata di sini gue baru bisa menikmati waktu. Iya. Dalam rutinitas mereka, wah udah sibuknya minta ampun. Dalam kecepatan hidup ya mereka Iya. yang sangat cepat itu tiba-tiba ke satu tempat yang ritmenya itu pelan. Dia bahkan mungkin menikmati setiap udara yang dia hirup. Betul. Duduk, bacanya, menung-menung jalannya slow aja. Itu kan island hopping ya. Iya benar. Luar biasa, terima kasih banyak ya Mas Yory. Ini kayaknya kalau ini perlu ada season kedua ya Mira. Ini benar-benar ngalor ngidul ya. Ini benar-benar justru kalau ngobrol kayak gini ini Indonesia banget karena Indonesia itu nggak runut. Indonesia itu kan kemana-mana, jadi emang kita harus kemana-mana gitu pembicaraannya. Tapi Mas Yory punya arsitek idola nggak sih? Ada kan tadi udah dijawab Bapak ya. Ya, Yang jawab sih. ya tentunya kalau di Indonesia tentunya saya selalu saya jelas mendapat pelajaran yang sangat berharga dari saya mengenai arsitektur modern ya. Saya kan tanya sama ayah saya, menurut ayah tuh arsitek Indonesia tuh apa sih? Dia jawabnya simple. Arsitek Indonesia ya arsitek yang berguna buat orang Indonesia. That's it. Ya. Tapi ya tentunya ya apapun yang kita bikin kalau nggak berguna ya berarti arsitektur kita aneh nih, ada yang salah. Even kita bikin rumah Batak, Iya. tapi bangunannya ternyata nggak kepake, ya ada yang salah juga. Gitu. Iya. Jadi itu yang mengajarkan saya bicara mengenai apa yang disebut rasional dan sebagainya. Nggak perlu bermegah-megahan dan sebagainya. Ayah saya juga seorang yang sangat bersahaja, sangat sederhana. Dan saya juga mengidolakan Romo Mangun. Ya. Romo Mangun ini ilmunya belajar di Jerman, tapi dia ternyata sangat jadi tukang kalau di Indonesia. Dan dia sama, dia kalau gambar dia cuman urak-urak di tanah, ngobrol sama tukang-tukangnya, dia jadi kayak konser musik itu, dirigen, atau jalan sendiri terjadi. Dia benar-benar bisa mengkombinasikan budaya tulisan dan lisan begitu. Dan tentunya ya banyaklah arsitek-arsitek idola juga yang di luar negeri, dan tentunya juga yang arsitektur tukang-tukang tuh kita yang masih melestarikan rumah-rumah adat. Saya selalu ingin belajar karena di balik itu banyak sekali filosofi di balik hanya sekedar memasang, mendirikan tiang. Nilainya macam-macam. Kalau kita kan sebagai arsitek ya oke, itu kayu udah berdiri. Dia tar dulu. Sebelum berdiri ini ada ceritanya dulu. Setelah berdiri jadi apa? Ini bisa berubah namanya. Nah itu yang menarik lah gitu loh. Ya jadi itu yang selalu bagi saya ya kita sedang di dalam perjalanan, tapi tentunya perjalanan ini tentunya seperti menyusun sebuah puzzle yang ya itu tadi sebuah narasi yang akhirnya puzzle ini setelah tersusun akhirnya kita memiliki gambaran yang sangat jelas tentang keindonesiaan kita yang tadinya kelihatannya seperti tersebar berserakan gitu, dan kita sengaja dibikin jangan sampai kita berhasil mengumpulkan apapun berserakan, kita akan dicegah gitu loh. Dia tahu Karena kehebatan. kita kompeten. Iya, karena kalau udah terkumpul bahaya mereka. Bahaya. Makanya emang disengajakan aja lah, nggak apa-apa ini Udah begini. dilupakan aja, dilupain aja. Dilupakan bendanya bahas ini deh, kita masukin museum. Iya, dimasukin ke mereka. Mas Yory, terima kasih sudah bercerita dan berbagi pengalaman. Ini sangat berharga. Akhirnya gue tahu langsung dan dari narasumbernya yang selama ini cuma katanya gitu ya, dan lihat dan ini segala macam ya. Terima kasih banget Mas Kita Yory. thank you banget waktunya atas yang waktunya. pastinya kita Kita harus susah harus lanjutkan lagi ya. waktu ke Mas Yory. Mas Yory, Sama-sama. terima kasih. Men. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup, Mas Yory? Udah Cukup ya. Oke, Mira, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.